Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Masih bagus soalnya. Masih semangat. Ya, begitu. Maka harinya sudah mulai panas. Mau tidak lemes lagi, ayo berdiri semua. Tangan ditinggal. Loncat 1 kali. Loncat 2 kali. Sekarang tangannya ke atas. Ya. Pegang pundak temannya. 1. Ayo, loncat temannya 1. Ada punya saja ada bukan? 1 saja. 1 kelompok, 1 kelompok, 1 kelompok saja, 1 kelompok. 1 kelompok. Berputar dari sana. Mira di belakangnya Anggun. Wah, Yofi yang sana, ayo, sudah. Tekan pundak temannya 2 kali. 1, 2. Tekan pundak lagi seperti memijat, gerakan memijat 3 kali. 1, 2, 3. Lagi. Sekarang dibalik. Putar balik kanan, gerak. Ke temannya, ayo. 3 kali gerakan. Pijat temannya. 1, 2, 3. Kembali ke tempat duduknya lagi. Gerak, angkat kaki kanan. Kaki kanan. Turunkan. Angkat kaki kiri. Turunkan. Angkat kedua kaki sambil loncat. Ayo. Oke. Sudah tidak ngantuk lagi? Hari ini pembelajaran penting hari ini topiknya adalah berpikir komputasional. Apa ada komputasional itu apa? Ada hubungannya dengan komputer. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Kalau kamu ingin membuat roti bakar di teflon seperti yang dijual Mbak Nari, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan? Coba, Aurel, mengambil rotinya, kemudian Jihan, langkah-langkah saat membuat roti bakar di teflon. Kalau Aurel tadi sudah mengambil rotinya. Oh, sekarang dari Dewa. Langkah berikutnya apa? Mengambil teflon. Kalau Zahwa membakar apanya? Membakar rotinya. Kemudian kalau kamu mau membuat mie instan, siapa yang suka mie instan? Nah, boleh tapi tidak boleh makan terlalu sering, bukan banyak. Kalau kamu paling 1 bungkus sudah habis. Jangan terlalu sering, paling 1 minggu cukup sekali saja. Langkah apa jika kamu mau membuat mie instan sendiri di rumah? Mira, mau membuat mie instan, apa saja yang kamu lakukan? Coba Mira, 1 langkah saja. Tidak perlu banyak. Mengambil air. Kalau Regan, saat kamu membuat mie instan, apa yang kamu lakukan? Mengambil mie. Kalau Salman, menuang bumbu ke dalam panci atau ke mangkok? Menuang bumbu ke dalam mangkok. Kalau Yofi pernah membuat mie? Nah, apa langkah yang sudah pernah kamu lakukan waktu membuat mie? Makan mie-nya bukannya sudah matang. Ya. Itu bukan langkahnya, kan sudah selesai mie-nya. Merebus mie. Direbus atau tidak? Mie-nya. Ya. Nah, kalau kamu ingin menyuruh temanmu mengambil bumbu jira, apa yang akan kamu katakan? Randy, misalnya kamu mau menyuruh ambilkan buku jira ada begitu ya. Kalau Aurel, kalau
mengambilkan buku di rak. Ada kira-kira terus mengambil bukunya di rak atau di lemari? Di rak, karena Allah tadi berkata di rak. Kakak membuat roti bakar di teflon, kemudian memerintahkan temannya untuk melakukan sesuatu. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Jadi tujuan pembelajaran hari ini kita belajar lagi. Satu, memahami konsep berpikir komputasional sesuai dengan topik kita hari ini. Yang kedua, menerapkan konsep berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah sederhana dalam masalah sehari-hari kalian. Ini artinya apa itu berpikir komputasional? Yang di bawah itu, yaitu kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses manusia maupun komputer. Jadi diharapkan nanti peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Siapa yang pernah menggunakan komputer? Oh, rembuk. Semuanya pernah? Nah, komputer itu atau Chromebook laptop saat kalian melakukannya, mengerjakannya, menggunakannya, mengikuti perintah kalian atau tidak? Mau mengetik huruf A, B, C, D, muncul tidak di layarnya? Chromebooknya A, B, C, D. Nah, siapa yang menyuruh tadi? Kita manusia yang menyuruh komputernya untuk membuatkan dulu sesuai dengan yang kita. Kalian melihat YouTube, ya, mau melihat YouTube, kemudian mau melihat film kartun, ya, cerita kartun. Kalian mengetik film kartun atau animasi. Kira-kira nanti yang munculnya film animasi atau cara memasak? Film animasi. Mengapa? Karena kita sudah memerintahkan untuk mencari film animasi. Berpikir komputasional nanti ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi dan algoritma. Ada berapa berarti? Ada 4 prinsipnya. Ada 4 contohnya berpikir secara komputasional itu yang bagaimana? Yang pertama ada dekomposisi, yaitu memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana. Sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Contoh membersihkan kamar. Sekarang saya tanya, siapa yang pernah disuruh membersihkan kamarnya di rumah oleh orang tuanya? Oh, semuanya sudah pernah membersihkan kamar. Nah, saat kamu membersihkan kamar, Anggun, apa yang kamu lakukan dulu? Mengambil bantal. Diapakan bantalnya? Tata. Sania, saat kamu membersihkan kamar, menyapu. Terus Fatan, mengepel. Sani, saat bersihkan kamar apa yang kamu lakukan? Menyulai kasur. Jadi, saat kamu membersihkan kamar, kamu nanti akan berpikir, apa saja yang saya lakukan nanti di kamar ini? Pertama, mungkin kamu akan seperti Sani tadi menyulai kasur. Jadi menata spraynya, menata bantal. Kalau pakai selimutnya diapakan? Dilingkar. Setelah itu, kalau ada meja belajarnya dan jendela diapakan? Dibersihkan debunya. Ya. Setelah itu disapu, kata Mira, menyapu. Setelah bersih semua, tidak ada debu, lantainya bersih, tidak ada kotoran, lalu diapakan? Seperti Fatan tadi, mengepel, kemudian dipel. Nah, itu ada banyak langkah yang harus dilakukan saat
membersihkan kamar. Mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali. Contohnya mengenali urutan warna pelangi. Siapa yang tidak pernah melihat pelangi? Yang tidak pernah. Semuanya berarti sudah pernah lihat pelangi. Nah, warna pelangi itu hijau, biru. Ini itu apa? Merah. Merah. Setelah itu jingga, kuning, hijau, biru, ungu, dan nila. Apakah akan mungkin setelah merah itu biru? Enggak. Apakah setelah ungu itu merah? Tidak. Jadi selalu berurutan. Ya, jadi mengenai urutan warna pelangi itu tidak akan berubah, itu selalu berurutan. Kalian gambar apa? Yusuf. Yang kamu akan gambar apa? Benderanya. Kemudian perlu tidak, misalnya tadi ya contoh, perlu tidak kamu menggambar ini gapura yang di sana yang dekat dengan bendera? Tidak perlu, karena tidak penting. Yang penting adalah menggambar benderanya dengan dua warna, yaitu merah dan putih. Jadi hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan bendera itu tidak perlu digambar. Nah, cara berpikir ini disebut abstraksi. Cara urut algoritma. Saat membuat jus, apakah langkah pertama itu langsung memblender jusnya? Tidak. Kira-kira apa? Menyiapkan alat dan bahan. Setelah itu, kalau alat dan bahannya sudah siap, bahannya misalnya mau membuat jus apel, mengupas apel, kata saya dan Aurel, mengupas apel. Setelah itu kira-kira kalau urutannya tadi kan menyiapkan alat dan bahan, mengupas buahnya, kemudian memblender. Kira-kira bisa dibalik tidak? Setelah menyiapkan bahan dan alat kemudian memblender baru mengupas buah, bisa dibalik? Tidak bisa. Ya. Jadi dilakukan secara berurutan. Ini namanya menyusun langkah secara algoritma. Nah, apa manfaat berpikir komputasional? 1. Membantu menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Membantu membuat keputusan yang lebih baik. Membantu menghemat waktu dan lebih efisien. Membantu beradaptasi dengan teknologi. Ini yang penting. Menjaga pelajaran dan kecerdasan artifisial. Gimana kalau kita bagi tugas aja supaya lebih cepat? Tapi kita mulai dari mana dulu? Aku bakal sambil terus menimpa model lantai dan berada dari situ buku geraknya. Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Yuk, kita lanjutkan. Tapi kok susah banget ya dapetnya? Sabar, coba perhatiin. Abstraksi artinya menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Oke, sekarang kita buat jus mangga. Ada langkah-langkahnya nih. 1. Cuci mangga. 2. Potong buah. 3. Masukkan ke blender. 4. Tambahkan gula dan air. 5. Saring dan sajikan. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Sekarang yuk kita bermain. Ada 2 permainan dari ini. Robot dan perintah. Yang kedua adalah coding tanpa komputer. Jadi yang jadi robot. Oh terserah, silakan. Siapa boleh siapa yang mau jadi robot?
Siapa yang mau jadi programmernya? Jadi robotnya di sini. Jadi robotnya di sini. Ini programmernya yang memerintahkan robotnya. Nah, ke sini. Kamu ada robotnya, nanti robotnya tidak dengar kalau disuruh apa-apa. Robot harus nurut sama yang perintahkannya. Ayo, apa? Mau loncat? Loncat satu kali. Kamu kayak gitu. Lalu dulu. Lagi, perintah lagi satu lagi. Jalan ke belakang, melangkah. Melangkah ke belakang. Ke depan melangkah. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Tepuk tangan. Kemudian bergerak atau melakukan sesuatu sesuai yang diperintahkan. Sekarang kita bermain ini. Jessica bisa sampai di pesawat. Berikan langkah petunjuknya. Dia harus lewat mana supaya bisa ke pesawat. Bisa meletakkan tanda panah di bawahnya sebagai langkah Jessica melangkah kemana. Jessica jalan menuju ke pesawat sesuai dengan tanda panah yang diberikan oleh Selma. Ayo Jessica jalan sesuai tanda panah. Nah, dia sampai tidak di pesawatnya? Sampai. Ingat tadi ada apa itu bukti komputasional tadi ada 4 prinsip apa saja dituliskan di layarnya. Nah, kemudian membuat langkah-langkah membuat segelas teh. Teh ya, gelas teh. Es teh apa? Mau teh hangat atau es teh boleh. Ya, yang ketiga, ini ada gambar puzzle, ada truk mau menuju ke tempat proyeknya. Dia tidak tahu jalannya. Nah, ini kalian potong-potong ini, ada gambar putih ya. Buatkan jalan dari truk ini menuju ke tempat proyeknya. Nanti bisa menyusun gambar jalannya itu digunting kemudian ditempel di kotak-kotak. Paham? Nah, ada pertanyaan untuk tugas ini? Tidak ada. Silakan dikerjakan.
pekerjaan menjadi lebih cepat.